Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mantan Bupati Lombok Barat ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kerjasama operasional aset Lombok City Center. Bawa narkoba dari Medan menuju Lombok, seorang pemuda asal Aceh diringkus polisi. Jaga silaturahmi jelang Ramadan, warga di Lombok Timur menggelar tradisi Tebolak Bea. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni sebagai tersangka dalam kasus korupsi kerjasama operasional lahan dan bangunan Lombok City Center pada Senin sore. Zaini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus selama 8 jam di kantor Kejati NTB. Untuk mempermudah pemeriksaan, Kejati langsung menahan mantan pejabat daerah tersebut kemudian dibawa ke rumah tahanan Praia Lombok Tengah. Kejati juga menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum tersangka. Selain menjerat Zaini Aroni dalam kasus tersebut, Kejati menetapkan 3 tersangka, yakni Isabel Tanihaha selaku Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera dan lalu Azril Sopandi sebagai Direktur PT Tripat. Kejati mencatat kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah berdasarkan penghitungan dari pihak auditor. Mantan komisaris utama PT Tripat dan juga sebagai mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015. Kasusnya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam KSO antara PT Patuk Pacu, PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera tahun 2013. Kerugian negara totalnya 39 miliar lebih. Apa ada langkah upaya pra-peradilan atau apa nanti, Bang? Itu masih kita pertimbangkan ya. Masih kita pikirkan. Kami juga sudah ajukan tadi permohonan sebenarnya karena beliau ini sakit, tapi itulah kebijakan dari kejaksaan belum diberikan penangguhan penahanan dan pengalihan penahanan menjadi tanggungan. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 contoh pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni menjadi tersangka dugaan korupsi kerjasama operasional aset lahan dan bangunan Lombok City Center pada Senin sore. Kejati melalui penyidik tindak pidana khusus Hasan Basri mengungkap peran mantan Bupati Lombok Barat 2 periode tersebut dalam kasus korupsi LCC yang merugikan negara sebesar 38 miliar rupiah. Selaku komisaris utama PT Tripat saat itu, tersangka berperan memperkenalkan tersangka pertama Direktur PT Tripat lalu Azril Sopandi dengan tersangka kedua Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha pada bulan Juni 2013. Tersangka juga berperan secara aktif dalam setiap pertemuan hingga mengeluarkan surat persetujuan kerjasama antara Pemda dengan pihak swasta tersebut. Terdapat beberapa peran yang bersangkutan. Yang pertama adalah beliaulah yang mengenalkan
pada awalnya. Lalu LAS saja kita singkat, tersangka yang sebelumnya, Dirut PT Tripat dengan pihak PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Itu di awalnya di sekitar bulan Juni. Kemudian beliau juga ikut berperan secara aktif dalam beberapa pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan juga pihak PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Kemudian berikutnya beliau juga ada menerbitkan surat persetujuan KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Yang terakhir adalah beliau bahkan kemudian menyetujui dan hadir pada saat penandatanganan KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada tanggal 8 November 2013 di Hotel Sentosa Senggigi. Dalam kasus yang menjerat 3 tersangka, Kejati mencatat kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah berdasarkan penghitungan kesepakatan sewa aset yang tidak pernah dibayarkan ke pemerintah daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menginformasi sebanyak 0,72% masyarakat atau sekitar 9.000 lebih penduduk di Lombok Tengah masuk kategori miskin ekstrim memasuki tahun 2025. Warga miskin ekstrim didominasi oleh warga lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja, tidak memiliki tempat tinggal dan aset apapun. Bapperida mencatat kasus kemiskinan ekstrim tersebut terjadi merata di 12 kecamatan dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Pujut. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, langkah penanggulangan dampak kemiskinan dilakukan dengan memberikan layanan kesehatan yang memadai, bantuan sosial berupa pangan, serta bantuan pembangunan rumah tak layak huni. Kami di Pemda masih menganggap jangan dulu lah terpisah dia dari masyarakat, kasihan ya. Jadi ada efek-efek sosial, efek psikis yang bisa kena ke orangnya, sehingga kita tetap buatkan RTLH di lingkungannya di situ. Kita bekerja sama dengan kepala desa, carikan lahan walaupun hanya setengah hari, tapi ada tempatnya. Yang penting tempat berteduh kan. Kalau target kita mungkin Untuk RTLH penurunan 0%. Kita harus kejar 0% kalau ekstrem ini. Untuk membantu upaya pengentasan kemiskinan di daerah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 rumah tak layak huni bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrim yang terbagi di seluruh kecamatan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di sejumlah wilayah mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi yang diterima memasuki musim tanam di awal tahun. Seperti petani di Desa Bleke, Kecamatan Gerung misalnya, mereka memprotes pengurangan kuota pupuk petani yang bisa mencapai 15%. Pada tahun 2024 lalu, kelompok tani di Desa Bleke mendapatkan 202 ton pupuk subsidi, namun pada tahun 2025 berkurang menjadi 186 ton saja. Selain tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian, pengurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pengurangan pupuk subsidi juga dipastikan akan membuat hasil panen tidak optimal. Jatah kami di SPJB yang kemarin itu 202 ton, 202.000 ton. Nah, sementara kami lihat tadi cuma 186 ton yang urea 1 tahun itu. Kok kenapa banyak sekali pengurangannya? Katanya Menteri Pertanian pupuk full, tetapi faktanya waktu kita rapat itu Menteri Pertanian
pupuk itu akan disederhanakan, tidak lagi ditenangi oleh bupati. Ini dua versi, ada versi SK Bupati dan ada Kementan. Nah, sementara kami menggunakan yang mana? Kan kami bingung. Ada perbedaan ya Di Kementan dengan SK Bupati. Merespon hal itu, Pemda menyatakan pengurangan jatah pupuk telah disesuaikan dengan hasil validasi dan verifikasi di daerah. Jadi setiap tahun itu pupuk itu kami akan selalu melakukan validasi ke kelompok tani. Apakah petani di kelompok itu masih ikut atau sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kami selalu melakukan verifikasi kepada yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Nah, mungkin yang berkurang itu mungkin kelompok tani, anggota kelompok taninya mungkin sudah ada pergi ke luar negeri kah atau sudah meninggal. Jadi itu kami selalu melakukan validasi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Mungkin yang jumlah anggotanya berkurang 1 atau berkurang 2 aja otomatis sudah berkurang jumlah pupuknya di kelompok tersebut. Jadi itu kami sesuai melakukan yang real gitu. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik 360 ton, yang akan digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektar. Selain memperketat pola distribusi, Pemda berjanji akan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke petani agar tepat sasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.